Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa lalu yang berujung pada kerumunan akhirnya menuai kritik publik. Nah, hal ini dinilai karena bertolak belakang dengan himbauan yang selama ini mengajak untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari terjadinya kerumunan. Nah, tapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa apa yang terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur adalah bentuk antusiasme warga kepada presidennya yang ingin bertemu langsung dengan presiden mereka. Ketika Presiden Jokowi disambut kerumunan, inilah yang menjadi tema kita malam hari ini di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia. Dan sebelum kita mulai perbincangan, saya akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Di sebelah kiri saya adalah Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Malam. Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa TV One. Terima kasih sudah hadir. Ada Bung Saleh Daulay dari politisi PAN. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, ini pengamat politik. Selamat malam, Kang Ujang. Siap, selamat malam, Bang. Sehat ya semua. Ya, waalaikumsalam. Nanti juga akan bergabung secara virtual bersama kita Dr. Tirta dari Garut ya. Kita masih menunggu untuk sambungan Dr. Tirta. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, saya ingin menghadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ya, kita sudah saksikan tadi tayangan bersama ya Bapak-Bapak ya. Kalau saya boleh lihat tadi ramai sekali ya. Dan kalau boleh mengutip nih, atau masuk ke pertanyaan langsung ke Kang Ujang dulu nih saya nih. Apa sih yang salah dengan kerumunan? Ini kan warga antusias sekali bertemu dengan presidennya. Apa yang salah? Kalau tadi saya lanjutkan, boleh mengutip tadi lagu di awal pembukaan tadi. Karena sayang nih kayaknya warganya sama presidennya, karena sayang makanya datang lihat langsung, kapan lagi bisa ketemu. Tapi kenapa banyak yang mengkritisi? Yang pertama tentu presiden punya instrumen ya kan yang tinggi dan besar gitu kan untuk bisa mendeteksi terhadap kerumunan itu. Jadi kalau kerumunan itu misalkan dijawab oleh pihak istana ya kan bahwa itu tidak disengaja ya kan, itu euforia daripada masyarakat di sana gitu kan, itu oke. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan, itu menandakan akan memanggil kerumunan. Melambaikan tangan beda dong. Yang kedua, ingat, Pak Jokowi membagikan, ya kan souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah oleh karena itu kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya apa bedanya dengan Habib Rizik katanya. Ketika dia ada kerumunan lalu didenda. Nah akhirnya publik pun mengatakan bagaimana ya bisa mendenda Pak Jokowi, tidak gitu loh. Nah kalau misalkan istana selalu membantah ini bukan kerumunan, tidak disengaja, bagi saya kerumunan kok. Nah berbeda ya ketika misalkan Pak Jokowi ya tidak memberikan barang kepada masyarakat. Itu bisa juga akan menghindari kerumunan itu. Faktanya yang tapi kan tanpa memberi barang juga Pak Jokowi hadir kan juga orang-orang juga datang. Nah inilah yang menjadi pertanyaan. Euforia publik, euforia masyarakat kepada pemimpinnya itu harus diakui. Ya kan bagian daripada kepemimpinan. Cuma persoalannya ketika protokol kesehatan dilanggar, di situ tidak ada jaga jarak, di situ tidak ada yang menggunakan masker, dan di situ juga Pak Jokowi memberikan barang yang merekatkan kerumunan, itu menjadi persoalan. Tapi kalau kita lihat tadi kan gambar Pak Jokowi ada tuh, bisa disaksikan ya. Itu Pak Jokowinya, masyarakatnya. Kita kan semua.
ini kita masyarakat, bukan hanya untuk pemimpin, untuk kita semua, termasuk untuk saya. Nah, masyarakat yang di sana berkumpul, mohon maaf, tidak menggunakan masker, itu persoalannya, dan berkerumun secara bersama-sama. Mas Dhani, disebutkan tadi ya, itu menyebabkan kerumunan, apalagi bagi-bagi souvenir dan lain-lain. Intinya kehadiran Pak Jokowi yang membagikan souvenir itu mengumpulkan, akhirnya menyebabkan kerumunan di sana. Apa jawaban di sana? Jadi kita coba jangan melihatnya dari sisi hilir ya, kita lihat dari sisi hulunya dulu, tentang apa sih yang terjadi di situ. Kita coba membaca apa yang tersirat dari psikologi publik, psikologi masyarakat pada saat itu. Ini bendungan yang menurut masyarakat Maumere itu bendungan yang sangat besar dan sangat memberikan multiplier effect, benefit bagi masyarakat. Ini hulunya. Ya, hulu yang kedua kita lihat, bendungan ini apa sih di sini? Apa dampak psikologinya bagi masyarakat yang sangat mendalam? Bendungan ini bisa mengutilisasi irigasi seluas 30 hektar dengan menampung debit air 214 liter per jam dengan kapasitas maksimum itu 11,22 juta meter kubik. Ini sangat besar untuk Kabupaten Maumere. Yang ingin disampaikan adalah ini dampak yang memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan sosial psikologis bagi masyarakat, sehingga kunjungan presiden untuk meresmikan itu menjadi momentum yang sangat penting bagi masyarakat. Jadi itu ditunggu-tunggu, apalagi dalam beberapa kali kesempatan itu kunjungannya sempat tertunda beberapa kali. Jadi ini kita harus pahami dari psikologi masyarakat yang menunggu kedatangan presiden. Ditunggu-tunggu kedatangan presiden, artinya sudah tahu ya kedatangan presiden. Betul. Dan yang kedua, kontennya ini adalah meresmikan sebuah bendungan yang memiliki efek luar biasa, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagi sosial kemasyarakatan. Ingat tadi, di samping irigasi, dan dia memberikan output air minum, Mbak. Air minum untuk apa? Untuk masyarakat. Saya tangkap dari pernyataan Anda ingin menyebutkan karena antusiasme warga, jadi ya wajar kalau tidak terbendung akhirnya keramaian. Ya, ada masalah psikologis. Langsung ke Jokowi. Ini hulunya begitu, Mbak ya. Nah, dalam hulu yang memberikan benefit multiplier bagi masyarakat, secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, dan di satu sisi adalah merepresentasi dari kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang selama ini sulit didapatkan. Nah, di satu sisi ada suatu proses yang harus dijadikan refleksi dan evaluasi bagi protokoler, bagi pihak penyelenggara, harus dilakukan evaluasi secara total. Artinya pihak istana mengakui bahwa terjadi miss di sini oleh pihak protokoler ya? KSP atau staf presiden dalam fungsinya sesuai Perpres 83 2019 selalu melihat kepada pengelolaan isu-isu strategis. Ini adalah isu-isu strategis, termasuk dari proses yang terjadi. Memang kita melihat ada permasalahan di dalam pengendalian massa, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita tahu kalau kegiatan presiden itu kan semuanya pasti sudah teratur dan terpantau ya. Tapi apakah tidak diantisipasi akan terjadi kemungkinan, karena kita tahu kemanapun Presiden Jokowi pergi atau berkunjung pasti akan ada kerumunan. Apakah itu tidak terantisipasi? Kita jawab nanti. Usai jeda, saat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda. Ya, saya lanjutkan pertanyaan terpotong tadi Mas Dhani. Ini kan kunjungan Presiden Jokowi kemanapun sudah pasti akan ada kerumunan kan. Seorang presiden datang ke daerah pula, warga pasti antusias ingin bertemu. Apakah hal seperti ini tidak diantisipasi baik oleh pihak pengamanan, protokoler gitu? Sudah ya, karena kan dalam kunjungan presiden itu ada protapnya, ada tim advance. Tim advance itu dari mulai hulu ke hilir ya, sampai dari mulai rumah sakitnya kalau terjadi apa-apa, sampai dengan titik-titik yang memang itu akan ada potensi-potensi kerumunan. Itu sudah dimitigasi oleh tim-tim advance yang datang sebelum kunjungan presiden. Nah, yang kedua, ini kan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan adalah spontanitas warga. Karena ada masalah efek domino yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Nah, spontanitas itu memang sulit, aparat juga sudah berusaha ya. Saya lihat juga para teman-teman protokoler, aparat, pas pampres juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeliminir terjadinya kerumunan. Ada yang sampai jatuh didorong emak-emak juga. Tapi itu kan ya tadi tuh, emak-emak masa mau diberlakukan dengan tidak baik. Nah, saya melihat pas pampres, teman-teman protokoler itu sudah bekerja semaksimal mungkin lah untuk memitigasi kerumunan ini. Namun yang namanya spontanitas itu terjadi. Sehingga tadi saya sampaikan, kita akan evaluasi secara total proses ini dengan sebaik-baik agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Bang Saleh, ini secara tidak langsung diakui nih bakalan ada evaluasi terhadap protap dan segala macamnya. Tapi disebutkan juga ini kan spontanitas, artinya nggak bisa disalahkan langsung terjadi kerumunan dari antusiasme warganya. Jadi supaya fair, mestinya memang istana harus menyesalkan kejadian itu. Kenapa? Itu memang sudah salah.
Salah kalau ada kerumunan seperti itu. Dari sisi protokol kesehatan, siapa orang yang berani mengatakan tidak salah? Tunjukkan pada saya. Kan itu berarti salah. Saya menyayangkan kejadian itu. Meskipun saya tetap lagi melakukan evaluasi sebetulnya sepenuhnya kepada kejadian itu. Saya melihat Sebentar, saya kesalahan potong ini, sebentar. Tadi Anda bilang ya. itu sudah salah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah ini salah siapa tadi? Lah ya, makanya kita akan lihat lagi ini sebetulnya apakah ini kesalahannya pada presiden atau pada protokol tadi yang disebutkan oleh Mas Dhani tadi. Kalau saya melihat ini protokol ini itu sebetulnya sebelum berangkat, bahkan seminggu, bahkan 2 minggu sebelum ada ke sana itu tunjungan, itu sudah dilakukan rapat-rapat, diskusi, baik dari pemerintah pusat, perwakilannya ke daerah, bagaimana sistem pengamanannya, bagaimana mengantisipasi masyarakat dan seterusnya. Tapi ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini berarti kan ada kesalahan di protokol. Lalu katanya tadi, Mas Dhani, ini kan harus dievaluasi. Loh ini kan yang kesekian kali kejadiannya. Sudah berkali-kali kejadian seperti ini dan mestinya kan sudah dievaluasi berkali-kali juga. Tapi kok masih ada lagi kejadian seperti ini? Berarti ada sesuatu yang belum tuntas di dalam evaluasi itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita lihat adalah tadi, kalau misalnya ini murni bahwa yang datang ke sana itu tadi spontanitas, itu sebetulnya ada kritik juga. Kenapa kok ada barang yang bisa dibagi langsung? Berarti kan barang yang dibagi oleh presiden sudah disiapkan oleh protokoler juga. Oke, nggak spontan. Ya kalau misalnya nggak ada yang disiapkan oleh protokoler, kan presiden kan nggak bisa bagi. Nah karena itu, dalam hal ini saya kira kalau istana mau jujur, mau baik misalnya menjawab kritik publik tadi, silakan dilakukan evaluasi memang secara total pada protokolernya. Jangan terulang lagi. Kalau terulang lagi, ini kan menjadi salah satu catatan yang sangat tidak baik ya bagi kita semua. Kenapa? Karena presiden mengatakan kita harus bebas dari COVID-19. Kemudian Doni Monardo terakhir kemarin ngomong tanggal 17 Agustus kita akan merdeka dari COVID-19. Ya. Apakah misalnya semua itu akan terjadi? Saya kira nggak bisa terjadi kalau hal-hal seperti ini yang terjadi. Saya memahami betul bahwa banyak masyarakat yang antusias untuk datang bertemu Jokowi, salaman dengan Jokowi, selfie dengan Jokowi, karena sebelum COVID ini Presiden selalu melakukan itu. Ya. Dan ada kesempatan datang ke Maumere, masyarakat Maumere ingin melakukan itu juga. Tapi di tengah COVID-19 seperti ini, mestinya hal itu diatur, tidak seperti yang kita lihat dan kita saksikan. Ini contoh buruk. Dan bayangkan Mbak, bukan hanya di nasional loh. Kalau tinggal di nasional ini kan biasa saja, tapi kalau orang luar negeri melihat bagaimana? Ya kan banyak dunia internasional yang melihat itu. Protokoler sudah mempersiapkan souvenir, artinya ini kan memang persiapannya emang seolah-olah dibiarkan nanti itu akan bisa terjadi bagi-bagi souvenir, artinya sudah terukur kan ketika bagi-bagi souvenir pasti akan ada kerumunan juga. Ya, memang kan Pak Presiden ini kan memang sudah biasa menyiapkan souvenir, menyiapkan barang-barang yang sifatnya sederhana lah ya, dari mulai kaos, kemudian buku, itu kan sudah disiapin. Tapi kan itu diberikan biasanya kan pada saat pertemuan. Pertemuan yang tentu menggunakan protokol kesehatan ya. Itu kan biasanya diberikan sama beliau langsung kepada masyarakat ketika berinteraksi. Nah, ketika kerumunan itu kemarin terjadi, kalau kita lihat gambarnya secara utuh, kan Presiden sudah berupaya tuh keluar dari sunroof mobil, ngelihat ke atas, lalu kemudian meminta warga untuk menggunakan masker dan segera kembali ke tempat masing-masing. Itu sudah ada upaya oleh Presiden untuk melakukan demikian. Itu memendung spontanitas warga tadi. Nah, kemudian itu kan masa banyak. Kemudian Presiden memberikan itu souvenir. Kenapa dengan harapan untuk memecah belah, untuk memecah juga supaya tidak terfokus di situ gitu. Mas Dhani, kenapa tidak diputuskan untuk tidak usah membagikan souvenir begitu? Karena tanpa souvenir aja mereka sudah berkerumun warga, dibagikan souvenir pasti akan rebutan lagi berkerumun gitu. Ya, itu kan tadi saya sampaikan spontanitas. Yang dilakukan Presiden juga spontanitas. Karena mereka melihat, wah ini masyarakat sudah berkumpul nih, lalu kemudian diberikanlah souvenir pada waktu itu. Dengan harapan terjadi pemecahan massa, tidak terfokus lagi kepada Presiden atau memblok jalannya mobil Presiden. Jadi massa bisa terpecah. Jadi sekali lagi itu sampai adalah spontanitas, demikian juga yang dilakukan oleh Presiden juga spontanitas. Kang Ujang, ini adalah bentuk spontanitas saja, baik itu antusiasme warga dan juga tindakan Presiden membagikan souvenir juga tindakan yang spontan ketika melihat warganya seperti biasa dilakukan. Bagi saya tidak ya. Kenapa Bang Dhani, mohon maaf ya. Pak Jokowi itu punya kebiasaan baik. Ketika dari istana mau ke Jakarta, di tengah jalan bagi-bagi juga dulu sebelum pandemi. Dan sering keluar kota juga membagi juga di mobil kepada masyarakat ketika beliau berhenti di tengah jalan gitu kan. Ketika itu terjadi sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi menjadi persoalan, ya kan seperti di NTT tersebut. Kenapa? Karena terjadi ada kerumunan itu.
Kalau boleh saya analogikan, mohon maaf ya, kalau dalam Islam itu kita kiaskan gitu ya. Kalau ayam itu, mohon maaf sekali lagi nih ya, kita analogi nih. Kalau ayam itu dikasih beras, makan berkumpul. Udah pasti. Wah. Ini analogi yang sederhana, ini analogi loh, kias. Jadi Boleh, Anda menganalogikan jangan masyarakat ini kerumunan ayam? tidak analogi yang boleh dalam konteks argumentasi. Oke. Ya kan, untuk menjabarkan ilmu pengetahuan. Nah, artinya ketika masyarakat diberi apapun ya pasti akan diterima dan akan mengundang kerumunan itu. Jadi spontanitas itu bukan jawaban yang pas dalam konteks kerumunan Pak Jokowi di NTT. Harusnya jawabannya apa Kang Ujang kalau bukan spontanitas? Kalau kita lihat kan emang diakui saja, misalkan tadi ya bahwa mohon maaf gitu ya kepada rakyat Indonesia gitu atas kejadian ini gitu kan, itu lebih fair dan lebih bagus sebagai pemimpin yang menurut saya yang akan lebih dihormati oleh rakyat Indonesia. Ada wacana seperti itu nggak Mas Dani? Presiden Jadi akan buka kita suara harus langsung. melihat secara utuh videonya seperti apa dan bagaimana reaksi presiden pada waktu itu yang ingin memperingatkan warga untuk tidak berkerumun. Lalu kemudian diberikan souvenir dengan harapan setelah itu selesai pecah masa kembali masing-masing. Jadi kita harus melihatnya secara utuh gitu, jangan sepotong-sepotong juga. Menyatakan bahwa kayak umpama tadi sampaikan oleh Akang tadi itu kerumunan dikasih ayam seperti ayam gitu kan, sebenarnya kan ibarat ayam dikasih ibarat beras ayam langsung kan sebenarnya nggak begitu, karena tadi ketika kita bicara spontanitas maka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ada di benak Bapak Presiden pada waktu itu dalam memberikan souvenir. Jadi kita jangan melihatnya secara parsial, tapi lihat juga dalam perspektif seandainya kita di sana pada saat itu dalam posisi keramaian. Jadi begini, ada manajemen pengendalian yang harus dilakukan dengan cepat. Yang perlu disikapi sebetulnya begini. Ini kan bahayanya itu sebetulnya bukan hanya untuk warga. Ya. Dengan kerumunan seperti itu ya. Ini kan luar biasa sebetulnya kerumunan seperti itu. Itu bahayanya bukan hanya untuk warga. Saya khawatir pada presiden, para pendamping dan semua pengawal segala macam itu ada di situ juga. Pasti ada di situ. Nah, ini kalau misalnya terjadi apa-apa katakanlah penyebaran virus dan seterusnya, ini kan mesti menjadi persoalan baru, ya, persoalan baru. Nah, karena itu kan pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi ini sudah terjadi seperti ini. Apakah sudah dilakukan testing tracing kepada semua orang yang hadir di situ yang begitu banyak itu? Karena kalau itu tidak dilakukan ini mengkhawatirkan sekali. Karena testing tracing yang biasa saja sebelum presiden datang ke sana, saya kira di daerah Maumere juga ya laporannya bisa-bisa saja, nggak seperti yang dilakukan di Jakarta, di Bandung, Surabaya dan kota-kota lain. Tapi kalau melihat kondisi seperti itu, apakah mungkin setelah itu di hari berikutnya di follow up dengan melakukan 3T kepada masyarakat? Semenjak akhir tahun lalu, Mbak, semenjak akhir tahun lalu itu Maumere itu udah zona hijau. Sampai dengan awal tahun juga udah zona hijau gitu loh. Jadi ya karena zona hijau, jadi nggak apa-apa berkerumun kalau zona hijau. Bukan berkerumun, enggak. Jangan dibalik juga analoginya, karena sudah zona hijau, jadi kan itu relatif aman. Bukan berarti berkerumun boleh, tidak. Nah, tapi setelah itu betul yang kata Bang Saleh tadi, Bang Saleh, memang betul setelah itu untuk memitigasi, memang perlu Satgas melakukan penambahan kapasitas testing dan tracing. Jadi begini, ini COVID-19 ini adalah virus yang tidak kelihatan oleh mata. Jangan misalnya mentang-mentang disebut itu zona hijau, lalu kita anggap semua aman. Itu tidak boleh. Kenapa? Justru yang begini-begini inilah sebetulnya yang mesti harus diantisipasi, jangan sampai terjadi. Pemerintah itu selalu mengatakan 5M itu loh. Apa salah satu itu? Itu kan termasuk pakai masker, ya kan, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan menghindari kerumunan ini loh. Mengurangi mobilitas juga. Iya kan, ini menghindari kerumunan ini sebetulnya dilanggar. Jadi kalau misalnya ini dianggap bukan pelanggaran, lalu apa lagi? Nah, sebetulnya saya sekali lagi mengatakan tidak menyalahkan presidennya, tapi protokoler ini yang tadi tidak menjaga jarak dan juga tidak menghindari kerumunan. Nah, ini dua kesalahan yang saya kira. Kalau mau kunjungan presiden pasti akan terjadi coba kerumunan, lihat itu ya, kan? Memakai masker kan ada banyak yang tidak pakai masker. Ada yang tidak jaga jarak, udah pasti tidak jaga jarak. Kemudian ada yang mendatangi kerumunan. Lalu apalagi? Ya kan, tadi mengurangi mobilitas. Mobilitas kan semua orang bertumpuk di situ. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran serius dari protokol kesehatan yang ini contoh yang tidak baik. Nah, mestinya harus dievaluasi lagi dan nanti disampaikanlah ke publik bahwa ini sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Baik, tahan dulu Bang Saleh. Ini berarti ada pelanggaran serius protokol kesehatan dari peristiwa Maumere ya. Nanti kita juga akan minta pendapat dari Dr. Tirta, relawan COVID yang sudah bergabung bersama kita dari virtual. Selamat malam Dr. Tirta. Oke, ini narasumber saya sebagian di studio menyebutkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Bagaimana pendapat Anda? Kita akan tunggu jawabannya usai jeda di dua sisi saat lagi.
Dua sisi kami lanjutkan kembali. Saya mau langsung ke Dr. Tirta yang sudah bergabung secara virtual. Dr. Tirta, kalau narasumber saya beberapa orang di studio menyebutkan bahwa ini terjadi pelanggaran serius protokol kesehatan. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi gini sih. Saya bahas analogi ya. Misalkan ada seorang artis, let's say artis itu saya, gitu. Anggap saya artis gitu. Terus saya datang diundang panitia, panitianya itu panitia musik misal. Ternyata di panitia musik itu kan namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol, dijaga oleh panitia. Wah, ternyata penontonnya bisa terobos barikade, ya kan? Nah, yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi, saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti saya kalau pembawa acara, terus saya terkenal itu, saya di habis Jumatan, terus orang rame-rame ngajak foto saya, berarti saya salah. Saya seperti itu aja mikirnya. Oke. Nah, berarti dari sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah bukan sosok Pak Jokowinya. Sesuai dengan video saya di 10 detik terakhir. Harusnya disoroti adalah kerjasama antara protokoler dan aparat daerah. Ini ada presiden nih ke NTT, di mana ada warga pengen ketemu kepala negara. Oke, kalau saya bilang kemarin simbol negara salah, saya minta maaf kalau salah. Tapi kan beliau kepala negara, jadi sosok penarik massa. Berarti logikanya harusnya protokoler bekerja sama dengan aparat daerah mensterilisasi daerah setempat. Kalau ada warga yang bisa menembus barikade, loh kok yang salah presidennya? Berarti yang salah pengamanannya ya, Anda Oh ya melihatnya? jelas, ada SOP. Terus yang kedua, ada pelanggaran serius. Ya pelanggaran serius itu adalah terjadinya kegagalan orang-orang di lapangan jaga SOP. Beliau presiden, bukan Dr. Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik motor gede, sampai rubuh, pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk, masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar presidennya keluar dari atap. Oke, Dr. Tirta. Gitu. Dr. Tirta, saya potong di situ. Presidennya membuat bubar keluar dari atap. Tapi sampai di sana oke, kita bisa menerima pesannya bahwa yang salah ini adalah koordinasi antara protokoler dengan pemerintah daerah. Sampai di sana oke. Tapi kemudian bagaimana dengan tindakan presiden yang membagi-bagikan souvenir yang justru mengundang keramaian terjadi? Nih, ini yang juga disoroti banyak publik ini. Saya kasih contoh. Saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014. Saya setiap datang ke seminar selalu bawa hadiah. Mau nggak disuruh apa enggak? Itu ada stok. Kecuali Pak Presiden baginya handphone giveaway atau bagi sepatu, sepeda dilempar, itu bagi cuman kaos. Bisa aja nyetok. Ya kan? Kalau yang dipermasalahkan hadiah itu kan dalam rangka supaya membubarkan kerumunan. Oke. Orang bilang, berarti Dr. Tirta cebong. Kemarin Pak HRS nggak kayak gitu. Loh, saya dengarkan dulu. Pada waktu Pak HRS datang nih mendarat di bandara, saya emang kritisi? Enggak, itu spontanitas. Pada waktu kejadian di Bogor, emang saya kritisi? Enggak, yang saya kritisi dari Pak HRS adalah pernikahan di Petamburan yang ada tenda-tendanya. Itu viral, kok jadi dibanding-bandingkan bandara. Kalau di bandara setahu saya itu tidak dipermasalahkan. Oke. Orang Pak Mahfud sendiri yang bilang mengecewakan spontanitas, lain kali tolong dikoordinasi. Yang dipermasalahkan Petamburan, makanya ada pencopotan pejabatan. Terus Dr. Tirta dibilang, Dr. Tirta cebong, sanksi. Oke, kita tangkap nih, pesannya kita tangkap. Belum dulu, Pak. Belum. Boleh kita nanti boleh dilanjutkan sebentar. Saya yang memoderasi sebentar, dokter. Kang Ujang ini disebutkan bagi-bagi souvenir ya itu wajar segala macam, hanya bukan masalah hadiahnya dan ini memang kesalahannya di protokolernya bukan di presidennya. Sudah saya katakan Pak Jokowi itu hobinya membagi-bagi souvenir. Ketika beliau tadi dari istana kan ke Jakarta, di tengah jalan ada orang dulu sebelum pandemi kan berbagi terus. Nah, persoalannya ketika di NTT ini adalah
membagi souvenir itu adalah bukan menyebar kerumunan, bukan memisahkan kerumunan, tapi berebut kerumunan itu. Ya kan, merekatkan kerumunan. Jadi harus diingat Pak Dr. Tirta, itu bukan memisahkan kerumunan, tapi faktanya ketika orang diberi hadiah pasti akan berkerumun, pasti akan berebut. Boleh dicek videonya. Itu menjadi jangan membalikan persoalan gitu loh. Itu yang harus dicatat begitu, Mbak Anggi. Ya, silakan ditanggapi Dr. Tirta. Nah, kalau emang bagi souvenir jadi masalah, berarti gini. Ya udah, kalau emang jadi bagi souvenir mengundang massa, masanya ada sebelum dibagi souvenir atau masanya ada setelah dibagi souvenir? Begini, Dr. Tirta, harusnya Pak Jokowi ketika sudah ada kerumunan menghindari itu, jangan memberikan souvenir. Jadi kebaikan hati Pak Jokowi itu jangan digunakan ketika ada kerumunan itu. Itu alangkah lebih baiknya begitu, Dr. Tirta. Karena kalau itu dilakukan, ya kan, kita semua gitu ya, mohon maaf ya saya bisa jadi akademisi yang kritis, yang banyak pertanyaan dari publik, dari masyarakat ke saya. Tentu saya membela dengan objektif. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kan itu hal yang baik. Tetapi dilakukan di tempat yang salah, itulah terjadi kerumunan, itulah yang salah gitu loh. Saya mengatakan itu. Nanti coba tanya ke masyarakat. Apakah tadi saya mohon maaf rapat di dosen Al-Azhar gitu ya tentang pembahasan ini ketika Pak Jokowi memberikan barang kepada masyarakat, hampir semua dewan dosen itu mengatakan, ya ini mohon maaf Pak Jokowi baik katanya memberikan souvenir, tapi dilakukan di tempat yang salah begitu loh. Sehingga masyarakat menganggapnya salah. Niatnya itu, baik, cuma dilakukan di tempat yang salah. Nanti kita lanjutkan lagi, kita minta tanggapan Mas Dhani juga dan yang lainnya usai jeda di Dua Sisi saat lagi. Ya, melanjutkan tadi tuh Mas Dhani disebutkan Kang Ujang, niatnya baik, tapi niatnya Pak Jokowi baik nih, tapi dilakukan di tempat yang salah tadi. Ya tadi saya sampaikan ya di awal tadi bahwa yang namanya pada saat kejadian spontanitas baik warga maupun inisiatif presiden itu tentu punya tujuan tadi untuk memecah konsentrasi massa pada saat itu sehingga bisa jalan nih. Kan begitu. Ini kan semua terjadi spontan. Jadi harus diambil beberapa inisiatif yang memang diperlukan di lapangan. Dan ingat loh Mbak, tadi bahwa saya sampaikan bahwa pelanggaran prokes itu kan di sini kan sama kayak kalau kita dibandingkan dengan kasus penyebutan di HRS. Kan juga tidak dipermasalahkan yang di airportnya. Tapi yang ada inisiatif undangannya itu tadi, mengundang. Kalau ini kan nggak ada yang mengundang, Mas, memang spontanitas karena kunjungan presiden. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan kasus penyebutan HRS yang di airport. Kita tidak usah bahas sananya ya. Bang Saleh, bagaimana tanggapan Anda terhadap jawaban Dr. Tirta? Jadi saya melihat apa yang disampaikan Dr. Tirta itu secara umum tuh ya ada benarnya bahwa yang presiden nggak bisa disalahkan. Tapi Dr. Tirta pada saat yang sama mengakui ada kesalahan di protokoler. Kalau ada kesalahan di protokoler berarti kan ada yang salah. Kan begitu, ada yang salah. Nah ini yang harus dievaluasi. Saya mengatakan bahwa dalam hal ini tentu ya Presiden Jokowi nggak bisa kita salahkan secara seperti ini tadi. Tapi kan tadi yang soal souvenir segala macam itu pun kalau mau disalahkan itu mestinya jangan presidennya, karena apa? Jangan-jangan yang protokoler yang menyiapkan dan mendesain. Ya nggak mungkin lah presiden ngurusin souvenir ya, mungkin presiden bawa-bawa yang begituan. Kan pasti akan ditaruh di situ sebagai persediaan dan jangan-jangan sudah diagendakan sebagai bagian daripada kegiatan gitu loh. Kalau nggak kan nggak ada itu. Nah ini yang menurut saya yang dari tadi belum ada apa istilahnya itu ya statement atau pernyataan resmi dari katakanlah protokoler ya yang mengakui bahwa ada kesalahan pada saat itu dan ke depan tidak akan terjadi lagi. Kan kalau misalnya tidak ada pengakuan seperti itu kan jadi perdebatan terus. Nah kalau misalnya perdebatan terus seperti ini nggak akan ada ujungnya. Lebih bagus kalau memang diakui ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki, ya tidak ada masalah begitu. Tinggal bagaimana sekarang tadi kita harus betul-betul wanti-wanti ke depan. Pertama tadi yang 5M harus tetap terjadi dan dilakukan. Kemudian yang 3T-nya, ya kan testing, tracing, dan treatment. Nah ini sekarang kan sudah kejadian. Nah testing, tracing-nya kan belum dibicarakan dari tadi. Mudah-mudahan pemerintah daerah langsung sigap pemerintah itu daerah dan untuk pemerintah pusat 3T. dibantu pemerintah pusat itu testing, tracing dilakukan supaya kita yakin betul masyarakat aman. Dr. Tirta, bagaimana tanggapannya nih dengan dampak setelah kerumunan itu akan dilakukan testing, tracing, dan kita tahu 3T saat ini masih belum bagus untuk pelaksanaannya. Kalau dari saya sih simpelnya seperti ini ya, orang yang menyalahkan Pak Jokowi berarti belum pernah terkenal, dah gitu aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Jokowi itu dalam posisi, saya bahasnya Pak Jokowi ya, bukan protokoler. Kalau protokoler di video yang saya semenit yang udah viral,
20 detik terakhir saya juga nyalain protokoler. Yang saya digoreng itu adalah saya dianggap membela Pak Jokowi karena saya cebong, dan di saat yang sama saya mengkritik Pak HRS. Nih saya bilang nih, Pak Jokowi di saat itu di saat yang serba salah. Mau nerobos nggak bisa, mau mundur nggak bisa, kerumunan tetap ada di situ. Bener katanya teman-teman, bisa jadi protokoler ngasih souvenir isinya masker. Saya tadi baca berita nih, saya sampai baca semuanya, isi souvenirnya apa? Isi souvenirnya adalah masker. Jadi bisa jadi, yo masker, dengan arahan supaya mereka bubar. Nah, yang digoreng adalah, yang saya nggak setuju adalah media menggoreng. Presiden membagi souvenir menciptakan kerumunan. Nah, saya tanya, kerumunannya itu ada sebelum souvenir. Jangan digoreng seolah-olah souvenir itu yang menyebabkan kerumunan. Itu kalau sudah... disebut, bentar Mbak, improvisasinya blunder, saya setuju. Niatnya baik, benar. Karena protokoler menyarankan, yuk bagi masker aja Pak, siapa tahu bubar. Nah, direkamlah sama video, di-cut. Jadi apa yang menjadi perbaikan? Menjadi perbaikan adalah kalau ada tokoh-tokoh pejabat seperti Pak Jokowi atau Pak Ganjar atau Pak Anies atau siapapun lah tokoh terkenal itu yang jadi figur, kalau di lapangan monggo protokolernya menyiapkan, kalau ada helikopter ya naik helikopter untuk mencegah kerumunan. Jadi di sini tanggung jawab protokol. Nah, masa Pak Jokowi tiba-tiba, yo bro aku pengen naik jeep, nggak mungkin lah. Pasti protokoler akan menyarankan yang paling aman untuk pemimpin negara ini. Dr. Itu Tirta, maksud saya. Tapi kemudian buntut dari kerumunan ini adalah terjadinya apa tindakan lanjutannya, tracing, testing dan lain-lainnya, apa tetap pasti akan berdampak ke sana kan? Nah itu artinya adalah tanggung jawabnya istana ada 3. Bukan saya menggurui Pak Dhani. Saya sudah siarankan itu di video, tapi nggak tahu, netizen kan tahunya saya bela Pak Jokowi. Intinya kalau sekarang bela Pak Jokowi itu dianggapnya salah. Itu di netizen, saya harus bilang di media, bela Pak Jokowi itu adalah tindakan anti mainstream yang membutuhkan nyali besar. Intinya kalau bela pemerintah dianggap anti rezim. Wah udahlah, nggak usah nutup-nutupin itu. Padahal ya beliau salah nggak salah disalah-salahin. Tindakan dari istana itu ada 3. Pertama adalah melakukan 3T di NTT sebagai tanggung jawab atas kesalahan prosedur yang dilakukan protokoler. Kedua, tim protokoler serta pejabat daerah setempat harus melacak dan meminta maaf kepada media. Paling nggak protokolernya bahwa ya emang aku salah. Dan ketiga, kembali lagi dicek. Kan tadi 3T ditingkatkan tesnya. Itu artinya edukasi di luar Jawa itu tidak sebagus di Pulau Jawa. Buktinya kalau kita mengadakan di Jawa, orang-orang masih takut keluar. Buktinya mall sepi, rumah makan sepi. Artinya ada PR buat kita nih para Satgas, bahwa kita harus meningkatkan edukasi di NTT. Nah, dan saya juga tahu, nomor 4 nih, ternyata kalau membela Pak Jokowi, apapun dianggapnya anti rezim. Nah, saya lihat itu, oh kayak gini, oh ya udah. Oke, nanti kita lanjutkan. Dr. Tirta, ini terkait juga dengan statement Anda yang juga ingin saya hadirkan di Twitter ini. Boleh dikeluarkan pernyataan atau komentar-komentar dari masyarakat di Twitter ya, kita hadirkan. Banyak. Ini menjadi refleksi, kata Dr. Tirta. Artinya warga belum paham mengenai edukasi jaga jarak dan COVID. Jadi edukasi masih terbatas di Pulau Jawa. Nah sekarang kok malah salahin presidennya. Sedan lu dicegat warga terus lu terobos gitu, ya nggak bisa toh Bambang. Nah pertanyaannya, apakah ini artinya warganya tidak teredukasi dengan baik? Kita lanjutkan nanti usai jeda di 2 sisi sesaat lagi. Dr. Tirta, tadi dari Twitter Anda menyebutkan ini masyarakat tidak mengerti, warganya nggak mengerti, jangan-jangan tidak teredukasi dengan baik. Kok seolah-olah apakah ini maksudnya masyarakatnya yang emang nggak paham ini soal bagaimana harus bersikap di tengah pandemi COVID ini? Nah, emang faktanya edukasi COVID itu rata-rata Jawa sentris, Pak. Dari bulan Agustus saya udah bilang, saya tuh selalu mengatakan, saya tuh konsisten untuk mengatakan 4 hal. Pak Dhani saksi itu, 6 kali debat online, debat tiap hari, saya selalu menolak yang namanya razia. Loh kenapa? Karena rata-rata pelanggar kerumunan itu tidak, yang kelihatan cuma di Jawa. Di luar Jawa, orang-orang tuh ngertinya corona keluar malam. Itu artinya membuka fakta emang rata-rata warga di luar Jawa nggak paham edukasi COVID. Itu artinya ada PR bahwa komunikasi publik kita bermasalah. Dan ini sudah pernah saya katakan di 2 sisi 2 bulan lalu. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama salahnya nih, protokolnya salah, komunikasi publiknya juga salah.
Itu yang pertama tuh. Yang kedua, yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi itu salah nggak salah, dia serba salah. Jadi kalau orang bilang di waktu yang salah, di tempat yang salah. Jadi beliau keluar ya salah, di dalam mobil ya salah. Serba Artinya salah adalah, ya. iya serba salah. Artinya apa? Ada kesalahan prosedur di lapangan dan benar. Improvisasinya ngasih souvenir, niatnya biar bubar, jebol tambah. Nah, berarti kan harus dilacak. Berarti walaupun souvenir masker, kita menyorotinya bukan souvenir ya kalau aku, tapi kalau saya sendiri menyorotinya lebih ke next time belajar untuk protokoler. Pak Jokowi itu sudah kayak influencer paling top di Indonesia. Kita tidak butuh influencer lain untuk vaksin. Butuhnya Pak Jokowi aja. Artinya menarik masa. Jadi kalau ada Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kalau Sudah harus keliling-keliling ya diantisipasi dijaga. ya, benar. Oke, Ya, itu poinnya itu. begitu. Nah, yang ketiga, ini artinya refleksi, jangan membandingkan kasus dengan kasus. Yang saya soroti di sini adalah netizen di Twitter itu nggak masalah sama Pak Jokowinya loh. Ini Mbak harusnya capture tuh semuanya. Membandingkannya sama HRS. Oke, ini waktunya nggak cukup kalau kita ulang lagi nih, Dokter Tirta. Kita udah ulang-ulang terus dari tadi. Ya itu, Oke. makanya yang HRS ini yang keberatan Baik, saya kalau poinnya dibandingkan. Kang Ujang, ini lagi-lagi ini yang salah adalah protokolernya dari semua proses-proses ini. Ya kan gini, presiden itu punya instrumen, ya kan, yang lengkap gitu kan, terkait dengan protokol itu. Oleh karena itu, ketika presiden, saya gini, dulu saya menjadi staf khusus ketua DPR kan, itu pun ya walaupun lenggang ya lumayan lah protokolnya ada gitu. Apalagi ini presiden, orang nomor 1 di Indonesia yang harus dijaga dengan full gitu. Dengan instrumen yang kuat itu, yang banyak itu, masa kecolongan terkait dengan kerumunan itu. Nah ini kan masa pandemi, kalau tidak pandemi tidak ada persoalan. Baik. Persoalannya adalah ketika Pak Jokowi ya kan melakukan itu di tengah pandemi. Jadi masyarakat hari ini mempertanyakan itu. Ya, tadi saya sepakat ya dengan Bang Saleh Daulay. Mohon maaf, ini pertanyaan saya pribadi. Apakah memang Pak Jokowi menikmati itu semua? Nah, itu tentu Pak pertanyaannya Jokowi, nanti disimpan nanti Pak Pak Jokowi Jokowi akan sendiri menjawab. yang bisa menjawab. Oke, Bang Saleh, terakhir ini apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi peristiwa ini untuk evaluasi? Jadi menurut saya ini kan persoalan yang cukup dianggap serius. Kalau nggak serius ya dua sisi nggak angkat tema ini. Ya, karena mungkin sudah jadi perdebatan di publik, di Twitter, di media sosial dan seterusnya. Dan karena itu, karena dia serius tentu harus ditanggapi secara serius oleh pihak istana. Jadi harapan saya pihak istana coba melakukan evaluasi secara internal ya. Lalu nanti ada komunikasi publik yang disampaikan, apakah itu mengucapkan mohon maaf atau membuat statement tidak akan mengulangi lagi dan menjanjikan tadi itu akan dilakukan testing tracing dan akan melakukan edukasi seperti yang disarankan tadi. Kemudian kedepannya kita akan melakukan vaksinasi yang massal di tempat itu dan seterusnya. Saya kira ini lebih solutif ya dibandingkan kita nanti saling menyalahkan sana sini dan itu tidak baik ya. Apalagi di tengah kita sekarang lagi fokus menyelesaikan dan menangani COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi kita yang saat ini masih mohon maaf dalam tahap resesi seperti itu. Oke, bagaimana itu Mas Dhani input-input dari narasumber malam hari ini? Semua input-input itu baik ya. Jadi prinsipnya memang kita harus melihat ke depan. Karena ini menjadi pembelajaran yang sangat serius bagi kita semua, khususnya pemerintah, dalam kerangka edukasi publik, juga dalam kerangka pemberdayaan mekanisme dari perspektifnya masyarakat dalam komunikasi publiknya secara lebih masif. Nah, satu sisi bahwa namanya ini kita bicara perbaikan ke depan, memang kita harus melihat dari hulu ke hilirnya tadi, sehingga tidak hanya perspektif komunikasi publiknya dan juga psikologi masyarakat, tapi juga ada protap-protap yang perlu kita lakukan dengan lebih konsisten lagi di lapangan agar mendapatkan sebuah model dalam penanganan pandemi ini yang lebih baik lagi, khususnya dalam kedatangan pejabat-pejabat VIP. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya dan diskusinya malam hari ini. Mas Dhani terima kasih, Bang Saleh Daulay terima kasih, Kang Ujang terima kasih, Dokter Tirta terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa bermanfaat ya, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Dan tentunya di antara antusiasme serta pelanggaran itu ada garis tipis yang memisahkan. Nah, jangan sampai kita salah memaknai dan salah membedakan. Dan sehingga tanpa disadari nantinya kita justru menjadi mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Saya Dwi Anggi yang malam hari ini saya akhiri Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.